wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teman-teman semua sudah pada makan? Alhamdulillah sudah. Cuaca hari ini cukup terang, bukan? Ya. Alhamdulillah cerah. Baik, di sini terima kasih untuk teman-teman semua sudah meluangkan waktunya untuk hadir melakukan sesi konseling kelompok. Sebelum kita melakukan sesi konseling kelompok, kita perkenalan terlebih dahulu. Kata pepatah juga, tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan, nama saya Vista Fadila, bisa dipanggil Vista. Bisa dilanjut, Mbak? Perkenalkan, nama saya Putri Jumarani, biasa dipanggil Rani. Nama saya Anissa, biasa dipanggil Anissa. Nama saya Septi, bisa dipanggil Septi. Nama saya Putri Septi, bisa dipanggil Tia. Nah, sekarang kita sudah perkenalan semuanya, tentunya sudah saling mengenal. Baik, di sini sebelum kita melakukan sesi konseling, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang kontrak kita di sesi konseling kelompok ini. Kita di sini nanti akan mencari waktu di mana teman-teman semua ada waktu luang di jam berapa, di hari apa kita akan melakukan sesi konseling itu. Kemudian kita memiliki waktu 30 sampai 45 menit dalam sesi konseling. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Dan juga di dalam sesi konseling itu terdapat asas-asas yang perlu kita pahami terlebih dahulu, yaitu ada asas kerahasiaan. Nah, kita ini kan nanti akan menjelaskan masing-masing permasalahannya setiap individu. Jadi kita semua harus saling sepakat untuk merahasiakan semua permasalahan ini. Apakah semua teman-teman setuju untuk merahasiakan? Kemudian ada asas keterbukaan, di mana teman-teman harus saling terbuka untuk menceritakan apa permasalahan kalian untuk kita sesi konseling. Kemudian ada kesukarelaan. Jadi teman-teman di sini diminta untuk sukarela dalam menceritakan permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri teman-teman semua. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah. Di sini sesi konseling kelompok itu adalah di mana pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara maupun pemecahan masalahnya itu masalahnya secara berkelompok ataupun masalahnya sama. Misalkan Mbak ini permasalahannya ketakutan dalam belajar ataupun Mbak ini ketakutan dalam bermain bola dan selanjutnya. Itu dalam ruang lingkup yaitu ketakutan. Nah, seperti itu. Itu adalah sesi konseling kelompok. Baik, di sini apakah teman-teman semua sudah siap untuk melakukan sesi konseling? Sudah siap. Baik. Rani bisa ceritakan Baik, di sini saya tadi sudah menjelaskan mengenai konseling kelompok itu apa, dan teman-teman semua sudah memahami? Sudah. Baik, kita akan mengupas satu persatu permasalahan dari teman-teman semua. Rani bisa jelaskan permasalahan apa yang Rani hadapi? Baik, di sini saya memiliki masalah dengan tahu ketinggian. Jadi jika saya berada di ketinggian itu, kaki dan tangan saya merasa getar semua. Asma? Saya merasa Kecoa. Ini Septi? saya takut dengan gelap. Takut dengan kegelapan. Saya takut dengan ketinggian sama seperti Rani. Sudah itu saja. Baik, nah di sini permasalahan teman-teman bisa kita bulatkan bahwasanya permasalahannya adalah takut, fobia dengan ketinggian, kemudian serangga, kegelapan, kemudian Putri juga ketinggian. Baiklah,
teman-teman cukup sampai di sini pertemuan kita dalam sesi konseling yang pertama. Selanjutnya kita bisa mencari waktu kembali di mana teman-teman semua ada waktu senggang, waktu libur untuk meneruskan sesi konseling kita di tahap selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan melanjutkan sesi konseling yang pertemuan kemarin ya. Nisa tadi kesini naik apa Nisa? Naik motor. Motor sendiri apa? Sakti? Naik gojek. Gojek tidak? Naik konsultasi. Iya? Motor bareng lagi. Kosannya dekat apa gimana? Dekat. Jadi bareng Teman-teman udah pada makan siang semua tadi? Sudah. Makan siang di kos apa di rumah nih? Di kos. Kita di sini hari Senin kemarin kan sudah menyepakati bahwasanya ada sesi konseling yang kedua. Dan sebelum masuk sesi konseling itu, saya akan bertanya kepada teman-teman mengenai permasalahan yang kemarin sudah kita bahas, tapi masih sampai di permasalahannya, belum sampai ke permasalahan intinya bagaimana. Baiklah, di sini Asma, permasalahannya apa Asma? Nah itu bagiannya gimana? Melihat kecoa itu kalau jalan dulu. Dari kapan itu Mas dan Abi kecoa? Ada hal apa gitu yang Hasma takutin dari kecoa? Ada pengalaman menjijikan atau bagaimana? Nggak tahu kenapa kalau melihat kecoa jalan itu rasanya geli. Dari sana Hasma beli sama kecoa. Kalau Septi permasalahannya kemarin apa Septi? Apa? Takut sama kegelapan. Dari kapan itu Septi? SD kalau nggak salah. Sebabnya apa kok takut dengan kegelapan? Nggak tahu. Pokoknya takut aja, tapi nggak tahu sebabnya apa. Jadi Septi misalkan di rumah sendirian mati lampu, terus Septi takut gelap, apa yang Septi lakukan? Diem di rumah. Tapi diam nggak sampai Septi teriak-teriak ataupun menangis nggak diem gitu. Dinda, apa permasalahan apa yang Dinda Fobia sama ular. ular? Dari kapan fobianya ular? Sekitar kelas 4 SD lah. Sebabnya apa kok bisa takut sama ular? Karena waktu di jam istirahat waktu SD itu kan banyak pohon tuh di depan kelas itu. Terus ada beberapa ular tuh kalau musim hujan tuh biasanya tuh ular-ular yang di pohon-pohon melati gitu. Terus ada salah satu teman yang ambil itu terus dilempar ke arah aku. Jadi aku kayak takut, jadi geli gimana gitu. Sebab itu Dinda jadi fobia sama ular ya. Dia permasalahannya apa? Takut ketinggian. Takut ketinggian. Kenapa takut ketinggian? Dulu pas masih SD masih kecil pernah jatuh dari lantai 2, tapi dari tangganya belum sampai apa sih keluar darah dari apa dari hidung pingsan juga sih. Oke, jadi dia sudah mengalami trauma ya. Kemudian Dani sama kayak dia tahu ketinggian juga. kenapa takut ketinggian?
sebenarnya itu tidak ada sebab kenapa saya bisa dalam ketinggian. Jadi saya setiap berada di ketinggian itu kaki saya sama tangan saya itu tremor, kepala pusing, perut mual. Jadi saya merasa saya mempunyai Dari kapan berani ibu merasa dari sejak kelas 3 SD saya sudah mulai tahu ketinggian. berarti Rani misalkan ada ke lantai atas gitu, Rani nggak mau ikut, lebih baik diam diri di lantai bawah atau ikut sama, Lebih baik tumbuh di lantai bawah. karena memang lebih takut gitu ya. Baik. Tadi kita udah mengetahui bahwasanya masing-masing kalian udah mempunyai masalah masing-masing. Nah, di sini kakak mau bertanya, masalah siapa yang mau dibahas saat ini, yang mau dipecahkan. Nah, sekarang kita semua sudah menentukan permasalahan pribadi kalian yang akan diselesaikan pada kegiatan konseling kelompok kali ini. Nah, kira-kira permasalahan siapa yang akan kita bahas ya teman-teman? Sepertinya permasalahan dari ya. Oh, permasalahan dia. Kira-kira kenapa dari kalian itu milih untuk permasalahan dia yang mau diselesaikan? Siapa yang ingin memberikan alasan? Saya Yang saya kenapa memilih permasalahan dari dia itu karena tadi dia menjelaskan bahwasannya ketika kecil tadi dia pernah terjatuh dari ketinggian sehingga dia dirawat di rumah sakit yang mungkin berakhirnya menjadi trauma bagi dia. Ya, sepertinya permasalahan dia yang harus kita bahas. Baiklah, sekarang kita bisa sepakati bersama ya bahwasanya permasalahan dia yang akan kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu minta Pia untuk menjelaskan lebih detail kronologi dari kejadian itu. Dulu waktu kecil kan main-main sama temen ya, ini lantai 2 deket tangga, main-main masih ini tiba-tiba aku nggak ngeliat kalau udah di ujung tangga, jatuh di situ sampai tahu lantai 1 itu tinggi itu. Yang aku ingat cuma keluar dari sini harus pingsan, sadar-sadar udah di rumah sakit. Dan itu Pia di rumah sakit sampai berapa lama? Cuma 1 hari ya. Kejadian itu Pia dari kelas berapa? Kelas SD masih kecil, mungkin kira-kira masih kelas 2 SD. Baiklah, tadi kita semua sudah mendengarkan langsung dari cerita Pia mengenai kronologi permasalahannya yang pernah dialami Pia. Nah, sekarang teman-teman bisa bertanya mengenai permasalahan Pia. Silakan yang ingin bertanya. Saya mau tanya ke Pia. Jadi selama kejadian itu apa Pia masih merasa takut? Ya takut, masih cemas, pusing kalau Pusing. Baiklah teman-teman, tadi kita sudah memberikan pertanyaan terhadap Pia mengenai pertanyaannya. Nah, sekarang saya akan memberikan solusi yang tepat untuk mengenai permasalahan yang akan yang dialami Pia, yaitu menggunakan teknik sitisasi sistematis. Nah, perlu teman-teman ketahui, teknik desensitisasi sistematis adalah suatu teknik untuk mengurangi perilaku yang ditekankan secara negatif berupa kecemasan yang disertai dengan respon yang berlawanan dengan perilaku yang akan diubah. Jadi, teknik ini sangatlah cocok untuk menangani permasalahan Pia. Nah, sekarang untuk menangani permasalahan Pia itu, saya minta kalian untuk duduk secara rileks, dan apabila ada handphone yang belum dimatikan, harap disilent terlebih dahulu. Apakah teman-teman sudah rileks duduknya? Sudah.
penjelasan tadi? Sudah juga. Teman-teman mulai tutup mata kalian pelan-pelan, kemudian rasakan seluruh organ-organ tubuh bagian luar secara berurutan, mulai dari ubun-ubun, kepala, bagian atas, kening, pelipis, kedua telinga, mata, hidung, mulut, beserta rongga mulut, lidah, rahang, gigi-gigi, leher, dua lengan, kaki, dan dua telapak tangan lengkap dengan jari-jarinya, dada, perut, dua paha, dua kaki, dua telapak kaki lengkap dengan jari jemarinya. Tenggerukanlah semua bagian-bagian tubuh kalian dan rasakan. Dilengangkanlah semua bagian-bagian tubuh kalian dan rasakan. Kalau kalian mengalami kesulitan, jangan segan-segan untuk mengatakan kepada tubuh kalian tersebut bahwa kalian merasakan semakin lama semakin rileks. Kalian masuk ke lebih dalam dan semakin dalam. Yang dalam, gunakan pernapasan perut, keluarkan secara perlahan-lahan. Dapat diulangi 2 kali. Kalau kalian sudah merasakan lebih rileks, kalian akan memperhatikan pernapasan kalian menjadi lebih pelan, semakin dalam, semakin nyaman, dan semakin damai sekali. Lakukan ini selama 5-15 menit atau 20 menit. Dan untuk pemula cukup 10 menit. Bila kalian selesai, tetaplah duduk, berdiri, dan ataupun berbaring dengan tentram selama beberapa menit. Kemudian baru bangkit untuk melakukan aktivitas lain. Sebentar kita akan naik tangga untuk menuju lantai atas. Dan ingatlah bahwasanya lantai atas itu tidaklah mencengkamkan dan tidak begitu menakutkan, sekalipun itu lantai yang paling tinggi. Tetaplah mata kalian dalam keadaan tertutup. Bayangkan diri kalian berada pada suatu tempat atau situasi yang membuat diri kalian merasa sangat rileks, bahagia, tenang, damai, dan kalian terlepas dari segala beban hidup kalian. Jika kalian merasa situasi yang membuat kalian tenang, damai, itu adalah ketika kalian berada pada suatu pantai, sebuah hutan, sebuah danau, ataupun di sebuah gunung yang paling tinggi. Maka bayangkanlah pada saat itu kalian berada di sana. Situasi yang membuat kalian tenang, damai, itu adalah ketika kalian berada pada suatu pantai, sebuah hutan, sebuah danau, gunung yang tinggi, di kebun binatang. Maka bayangkanlah pada saat ini kalian berada di sana. Kalian menikmati ombak yang berada di pinggir pantai yang dengan sangat tenang. Rasakan hembusan angin sepoi-sepoi mengenai wajah kalian, rambut dan sekujur tubuh kalian, udara yang segar, suara burung-burung yang berkicau indah. Sebentar lagi kalian akan jalan-jalan ke kebun binatang.
sekarang ingatlah hewan kesayangan kalian sampai kepada hewan yang sangat menakutkan. Ingatlah pula hewan yang bagi kalian tidak begitu mencemaskan sampai pada hewan yang paling begitu kalian sangat takutkan. Saat ini bayangkan bahwa kalian semua sedang memasuki hutan yang sangat rimba. Kalian sedang berada dalam situasi atau tempat kalian sedang berada dalam situasi yang rileks. Jika yang membuat kalian sangat cemas itu adalah hewan yang menakutkan bagi kalian, cobalah hadirkan bahwa hewan itu datang dengan wajah senyuman, bersahabat, membawa kedamaian, sangat bersahabat, dan kalian pun merasa sangat tenang dan damai sambil mengusap-usap memegang hewan itu dengan rasa sayang. Dan jika kalian berada di sebuah ketinggian ataupun kegelapan, bayangkan bahwasanya di tempat itu adalah tempat yang paling indah bagi kalian untuk bisa bersandar gurau bersama sahabat maupun keluarga dan dapat merasakan kehangatan di dalam tempat itu. Tarik nafasnya, kemudian rasakan bagaimana indahnya hewan itu maupun tempat itu. Jika kalian sudah berada dalam keadaan rileks, bukalah mata kalian perlahan-lahan dan kalian sudah merasakan bagaimana kerileksan. Baiklah anak-anak. Nah, tadi kita sudah melakukan teknik desensitisasi sistematis. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Sekarang kita semua bisa merasakan bagaimana efeknya dari teknik desensitisasi sistematis. Dan saya akan bertanya dengan dia bagaimana dia atas teknik yang kita lakukan tadi, apakah ada pengaruhnya terhadap dia? Sudah lumayan. Baiklah teman-teman, dan saya sekarang akan mengakhiri dari sesi konseling kelompok pada siang hari ini. Dan jika kalian terdapat permasalahan lagi, kita akan bertemu di lain hari. Kita ucapkan alhamdulillah untuk pertemuan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik,